Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Abi Hamzah Umidah selaku Direktur Pengasuh Pondok Pesantren seperti yang melalui bahan fidah dan seluruh keluarganya, Mas Awa, Mas Amik, dan Nila juga Nila. Yang saya hormati seluruh pengurus serta Mbak Rizky sebagai Menteri PTN Nasi dan teman-teman saya sayangi dan juga saya bahkan atau juga pada keluarga rumah yang saya sayangi, saya hormati pula pada keluarga dan teman-teman santri pada pesantren Rumah Bukhari. Semoga selalu beri kesehatan Allah, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya, menjadi hafiz Al-Quran, mencapai segala impian dan cita-citanya, dan selalu baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya atas nama Ulia Amal Salidaya kelas 1 MA Quran Ghaliban Fidah akan presentasikan kitab Safinatun Najah bab kelima. Nah, di sini kita membahas tentang aurat, rukun sholat, niat dan macam-macam takbir. Aurat itu adalah menutup sesuatu yang Anda dapat menimbulkan dosa. Contoh yang pertama itu adalah bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki itu batas auratnya itu adalah dari pusat hingga ke lutut. Nah, sedangkan perempuan itu perempuan itu adalah semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan juga wajah. Dan laki-laki apabila ia bertemu dengan perempuan apabila ia telah merdeka dan bertemu dengan yang bukan mahram atau bertemu dengan laki-laki, maka ia wajib menutup seluruh lututnya. Dan laki-laki jika ia bertemu dengan seorang yang bukan mahram atau bertemu dengan seorang wanita, maka ia wajib menutup auratnya dari pusat hingga ke lutut. Selanjutnya adalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat dibagi jadi 17. Yang pertama ada niat, habis itu selanjutnya ada takbir atau ihram, habis itu ada berdiri bagi yang mampu, membaca surah Al-Fatihah, ruku, tumakninah, iktidal, tumakninah lagi, sujud, tumakninah, duduk di antara dua sujud, hanya tumakninah. Tumakninah artinya berdiam sejenak atau biasanya orang bilang tuh tenang. Akhirnya adalah duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, salawat Nabi, salam dan juga tertib. Nah, jadi dalam sholat itu tidak akan sah apabila kita tidak menyebutkan salawat. Maka dalam doa tahiyat akhir itu pasti ada salawat Nabi. Nah, ini adalah niat. Nah, niat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah niat saat sholat fardu, habis niat saat sholatnya sunnah, dan niat saat sholatnya mutlak. Selanjutnya terakhir takbir. Nah, takbir itu jadi saat kita takbir itu kita harus wajib berdiri. Jadi waktu takbir itu kita larang duduk, harus berdiri. Soalnya takbir itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak ada orang takbir itu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, adalah takbir dengan melafazkan nama Allah. Habis itu takbir dengan melafazkan akbar atau yang orang dalam arti itu besar. Jadi adalah tidak ditambahkan huruf waw, tidak berhenti antara Allah dan akbar. Allah akbar belakang itu dan saja Allahu akbar, Allahu akbar. Selanjutnya adalah hurufnya harus terdengar dengan jelas, tidak boleh menggelemang. Selanjutnya adalah tidak memanjang-manjangkan harokat, tajwid dan lain-lainnya. Membacanya harus menghadap kiblat dan membacanya saat masuknya waktu-waktu sholat fardu. Jadi takbir itu dilakukan saat masuk sholat fardu, dan kita itu seperti membaca Al-Quran, takbir itu tidak boleh sembarangan membaca. Juga kita harus memperhatikan tajwid serta makhraj huruf, panjang pendek dan seterusnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.